Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Beberapa hari ini kawan, rame tentang sosok Dewa Kipas, tapi saya tidak mau ikut terlarut terus dalam isu tersebut. Karena permasalahannya sudah clear kawan, kedua belah pihak sudah berdamai. Dan tentu kita sebagai netizen pun harus move on. Dan saya yakin di luar sana kawan, banyak sekali pemain Indonesia non-master lainnya yang hebat-hebat yang banyak beredar di catur online baik di chess.com maupun di Lichess seperti Dewa Kipas ini. Jadi saya tidak terus mengulas tentang Dewa Kipas ini kawan. Jadi di video kali ini kita akan kembali mengulas permainan legenda-legenda catur dunia lainnya. Kali ini kita akan ulas permainan dari duo legenda Uni Soviet, Mikhail Tal dan Kasparov. Saat mereka bertarung pada turnamen Swiss British Chess Tournament di Brussels, Belgia pada tahun 1987. Di turnamen ini kawan, mereka bertemu sebanyak 2 kali. Kemenangan diperoleh oleh Kasparov pada game yang pertama dan game yang kedua berakhir dengan remis. Dan ini adalah game yang pertama kawan-kawan. Dan kita ke permainannya kawan. Kasparov memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 oleh Mikhail Tal, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4 Nimzo Indian Defense oleh Mikhail Tal. Di sini kawan, banyak sekali pilihan bagi putih untuk membalas langkah hitam ini. Bisa memainkan gajah ke D2, pion E3, kuda F3, bisa jadi pilihan bagi putih. Biasanya akan dibalas oleh hitam dengan memainkan pion C5. Itulah langkah-langkah yang umum yang sering terjadi dalam permainan Nimzo Indian Defense. Di sini Kasparov memainkan pion E3 untuk memperkuat posisi pion D4-nya. Pion C5 balas Mikhail Tal, kuda putih E2, pion pukul pion D4 dipukul balik oleh pion dan pion D5 lanjut Mikhail Tal. Tentu saja hitam memainkan pion D5 ini kawan untuk mendapatkan kontrol peta E4. Dan biasanya kawan, putih tidak akan melanjutkan langkah pion pukul pion karena nantinya akan dipukul balik oleh kuda hitam memberikan tekanan pada kuda C3 ini. Kasparov hanya mendorong pionnya maju ke C5 dan sekarang kuda hitam ke E4 memberikan tekanan kuda C3. Gajah putih ke D2 membackup kudanya. Kuda pukul gajah dipukul balik oleh menteri, sekarang pion B6 menantang pion putih C5. Ataupun juga kawan dengan memainkan pion B6 ini, hitam membuka jalur bagi pengembangan gajah mungkin ke peta B7 atau bahkan ke peta A6 dengan rencana untuk menukarkan gajah peta terangnya nanti. Kasparov merespon dengan pion A3 mengancam gajah, gajah pukul kuda, dipukul balik dengan kuda. Jika dipukul balik menggunakan pion kawan, maka setelah pion pukul pion, nanti struktur pion putih di sayap menteri ini akan rusak. Tentu dengan struktur seperti ini kawan tidak diinginkan oleh Kasparov. Oleh karena itu Kasparov memilih pukul balik menggunakan kuda dan Mikhail Tal melanjutkan langkah pion pukul pion dipukul balik oleh pion D. Coba lihat kawan-kawan, putih mempunyai 3 pion di sayap menteri yang bisa dikoneksikan nantinya dan bisa jadi 2 pion di sayap menteri ini akan berpotensi untuk promosi. Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya dari kedua pemain. Pion A5 lanjut Mikhail Tal menghadang pergerakan pion B4 dan sekarang beteng A digeser ke C1. Kuda hitam C6, gajah ke B5 ngepin kuda, ditutup oleh gajah D7 dan kedua pemain pun rokade pendek di langkah ke-15 ini. Kasparov melanjutkan dengan langkah kuda ke A4. Membuka lajur C bagi betengnya dan mungkin akan bermanuver ke peta B6 di langkah-langkah berikutnya untuk memberikan tekanan bagi beteng sekaligus untuk mendapatkan kontrol pada peta C8. Mikhail Tal membalas dengan langkah kuda E5 mengancam atau menantang pertukaran gajah. Tantangan diterima oleh Kasparov kawan, Kasparov menukarkan gajah peta terangnya. Mungkin langkah pion C6 ini juga bisa jadi pilihan bagi putih, langkah ini juga cukup kuat. Kasparov memilih langkah gajah pukul gajah, dipukul balik oleh kuda, dan Kasparov melanjutkan langkah menteri ke D4, tidak meneruskan langkah kuda ke peta B6. Karena langkah ini sudah tidak berlaku lagi kawan,
ada kuda hitam yang siap menghadang pergerakan kuda putih ke B6 ini. Kasparov menempatkan menterinya di posisi atau di petak pusat untuk mendapatkan jangkauan petak yang lebih luas nantinya. Dan Mikhail Tal melangkahkan menterinya ke C7, sekarang pion C6 mengancam kuda. Kuda lompat ke F6, beteng naik ke C2. Dan beteng hitam bergeser ke B8, pion B4 menantang pion hitam, pion pukul pion, dipukul balik oleh pion A. Sekarang kuda hitam lompat ke E4. Beteng putih digeser ke B1 melindungi pionnya. Kuda lompat kembali ke D6 dengan tujuan nanti kawan ke petak C4 untuk memblokade jalan beteng melindungi pionnya. Langkah ini direspon oleh Kasparov dengan mengangkat betengnya ke C5. Menteri hitam ke A7 mengancam kuda sekaligus memposisikan menterinya satu diagonal dengan beteng, menteri serta raja putih. Kuda lompat ke C3. Kuda hitam lompat ke F5 mengancam menteri ke F4, dan sekarang pion D4 mengancam kuda. Kuda lompat ke E4, pion D3, pion C7 mengancam beteng, beteng digeser ke C8, dan sekarang pion B5 lanjut Kasparov. Berniat mendorong kembali kawan, pionnya maju ke B6 di langkah berikutnya. Mikhail Tal mendorong menterinya ke peta A2 mengancam beteng. Beteng digeser ke E1, dan sekarang Mikhail Tal menggeser menterinya ke B2 untuk menghentikan niatan putih mendorong pionnya maju ke peta B6. Dan sekarang Kasparov memainkan pion H4 membuka ruang pelarian bagi rajanya jika nanti ada serangan dadakan di baris pertama ini. Mikhail Tal melangkahkan kudanya ke D4 dengan rencana memberikan ancaman skak garbuan pada menteri putih. Dan raja pun bergerak ke H2 menghindari ancaman itu. Pada posisi ini kawan, ada langkah yang cukup menarik bagi putih, yaitu bisa menempatkan menterinya ke petak D2 untuk mengajak bertukar menteri. Dan apabila tantangan ini diterima dengan menteri pukul menteri, dipukul balik oleh kuda, dan coba lihat kawan, pion di lajur B ini siap didorong untuk segera promosi. Kemungkinan hitam akan pukul pion ini. Tapi variasi ini tidak dimainkan oleh Kasparov, dia memainkan rajanya ke H2. Dan Mikhail Tal melanjutkan dengan langkah kuda pukul pion. Sekarang Mikhail Tal unggul satu pion atas Kasparov, dan Kasparov melanjutkan dengan beteng naik ke E3. Ingin mendapatkan kembali pion hitam, dan di sini Mikhail Tal memainkan pion D2 mendorong kembali pionnya untuk segera promosi. Dan dihadang oleh Kasparov dengan beteng di D3. Hitam pun tidak mungkin lagi bisa mempertahankan pionnya ini kawan. Dan di langkah berikutnya, Mikhail Tal melangkahkan menteri ke B4. Ini adalah permainan blitz kawan. Mungkin pada posisi seperti ini, Mikhail Tal sudah terjepit oleh waktu, hingga dia memainkan menterinya ke B4. Seperti yang kalian lihat kawan, niatan menteri hitam ini mungkin mendekati beteng yang nantinya akan disusul dengan memainkan pion F5. Mengancam kuda. Setelah kuda ini pindah kawan, hitam mendapatkan beteng C5 ini. Atau bahkan Mikhail Tal berpikir ingin mendapatkan menteri putih ini. Tapi masalahnya di sini kawan, menteri hitam ini satu baris dengan menteri putih. Dan hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memainkan pion F5 nantinya. Karena setelah ini kuda putih lompat ke F6 skak. Dan sekarang terbuka jalan bagi menteri putih untuk pukul menteri hitam di langkah berikutnya. Setelah pion pukul kuda, menteri pukul menteri di langkah ke-36 ini kawan, Mikhail Tal menyerah. Mikhail Tal membuat blunder besar di langkah ke-34 tadi kawan, menggerakkan atau melangkahkan menterinya ke petak B4. Ini yang dimanfaatkan oleh Kasparov tadi, memanfaatkan blunder dengan langkah kuda F6 skak. Oke kawan, itulah permainan kedua legenda Uni Soviet, Kasparov dan Mikhail Tal, saat bermain di turnamen Swiss Blitz Chess Tournament di Belgia tahun 1987. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.